Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Pancasila, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amandemen UUD 1945, tinjauan komprehensif. Pada Sabtu yang lalu kita sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi nasional, di mana UUD 45 adalah sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber hukum yang paling tertinggi dalam sistem ketatanegaraan kita. Baik kawan-kawan sekalian, pada hari ini kita membahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45, di mana konstitusi adalah sebagai pilar utama, dan mari kita selami perjalanan amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebagai sebuah fondasi penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, bagaimana latar belakang dan urgensi dari amandemen itu? Yang pertama tentu amandemen Undang-Undang Dasar 45 atau perubahan UUD 45 dilakukan karena memang tuntutan reformasi, ya. Amandemen muncul sebagai respon terhadap gelombang reformasi tahun 98 yang tentu saja menuntut perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu masih terdapat kelemahan yang dianggap memiliki banyak kelemahan tadi, termasuk multi interpretasi dan kurangnya check and balance. Dan yang ketiga adalah urgensi utama adalah mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Itu adalah latar belakang atau alasan-alasan kenapa amandemen itu dilakukan. Yang pertama, sebuah tuntutan reformasi. Yang kedua adalah kelemahan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kemudian yang ketiga adalah demokratisasi. Kawan-kawan sekalian, sejarah amandemen ke-1 hingga ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan selama 4 kali, selama 4 tahap. Tahun 99, kemudian tahun 2000, kemudian tahun 2001, dan kemudian tahun 2002, ya. Amandemen yang pertama tahun 1999 ini dilakukan dan fokus kepada pengurangan kekuasaan presiden dan penataan ulang beberapa lembaga negara. Presiden misalnya yang tadinya memegang masa jabatan lebih dari 2 periode seperti Soeharto atau juga Soekarno, kemudian di amandemen dirubah dalam pasal-pasalnya itu hanya menjabat selama 2 periode atau 10 tahun. Yang kedua, amandemen kedua adalah mengatur tentang otonomi daerah, kemudian tentang hak asasi manusia, dan pembentukan lembaga baru di legislatif, ya, yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang sebelumnya tidak ada. Jadi MPR itu, saudara-saudara sekalian, di dalamnya ada DPR, utusan partai politik, dan DPD yang pencalonannya dilakukan secara perorangan atau independen. Kemudian amandemen yang ketiga, kawan-kawan sekalian, ini tahun 2001,
adalah perubahan sistem pemilu langsung, kemudian adanya Mahkamah Konstitusi dan penghilangan Dewan Pertimbangan Agung. Pada zaman Orde Baru kita tentu melakukan pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung, di mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah Undang-Undang Dasar itu diamandemen atau dirubah, maka pemilu presiden, ya, bahkan pemilu gubernur, pemilu bupati, pemilu wali kota itu dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua, ada juga lembaga baru yang namanya Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga untuk menegakkan konstitusi, untuk menyelesaikan sengketa undang-undang jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan lain-lain, dan penghilangan atau pencabutan Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung ini dihilangkan dan diganti dengan One Team Press, ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Kemudian yang keempat, kawan-kawan sekalian, adalah amandemen tentang penyempurnaan terkait pendidikan, perekonomian nasional, dan aturan transisi. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, berikutnya perubahan penting pada struktur negara. Yang pertama adalah tentu eksekutif, ya. Ini presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan dibatasi 2 periode. Kemudian legislatif, penguatan fungsi DPR dan pembentukan DPD sebagai perwakilan daerah. Yang berikutnya yudikatif, ini adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Juga ada komisi yudisial untuk menjaga independensi peradilan yang ada di kita. Berikutnya, bagaimana dampak atau pengaruh amandemen terhadap HAM dan demokrasi, ya. Kawan-kawan sekalian, amandemen UUD 1945 secara signifikan telah memperkuat jaminan tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini terlihat misalnya dari perluasan bab dan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, adanya pengakuan hak-hak warga negara yang lebih menyeluruh. Kemudian yang berikutnya, penerapan sistem pemilu yang lebih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara pada zaman Orde Baru pemilu itu dilakukan secara tidak langsung melalui perwakilan kita yang ada di DPR dan MPR. Berikutnya, dampak amandemen ini juga ada pembatasan kekuasaan eksekutif dan penguatan lembaga pengawas. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, ada lembaga baru, ya, lembaga negara baru pasca amandemen yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah adanya Mahkamah Konstitusi atau MK. MK ini adalah penjaga konstitusi, punya wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian juga memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara dan membubarkan partai politik. Jadi kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka itu diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan bisa diproses. Dan ada beberapa contoh, misalnya tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, syarat umur calon presiden dan wakil presiden, dan itu kemarin itu diajukan oleh seorang mahasiswa dari Solo, mungkin pendukung Gibran Rakabuming Raka, di mana syarat calon presiden yang tadinya minimal berumur 40 tahun kemudian digugat lalu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketuanya adalah Anwar Usman, itu adik iparnya Jokowi, sehingga Gibran sah menjadi calon wakil presiden karena
walaupun Gibran umurnya kurang dari 40 tahun, tapi dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dan pengalaman itu dia jalani sebagai wali kota di Solo. Tetapi kawan-kawan sekalian, tentu uji materi tentang undang-undang pemilu waktu itu tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, syarat dengan kedekatan, karena ketua lembaga Mahkamah Konstitusinya adalah pamannya Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, lembaga baru setelah amandemen itu ada Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga perwakilan daerah yang ikut serta dalam proses legislasi, terutama terkait otonomi daerah, dan anggotanya adalah utusan dari setiap daerah, utusan dari setiap provinsi, di mana per provinsi itu ada 4 orang. Jadi kalau Indonesia itu ada 38 provinsi, tinggal 38 kali 4 orang, itu mungkin sekitar 100 lebih ya. Disatukan dengan anggota DPR yang jumlahnya ada 500, ya kurang lebih anggota MPR itu ada sekitar 700-an. Berikutnya lembaga baru itu adalah KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini adalah bertugas mengawasi perilaku hakim dan menjaga kehormatan serta martabat hakim. Jadi kalau perilaku hakim ada yang menyimpang, biasanya itu dipanggil dan ditindak oleh Komisi Yudisial. Berikutnya kawan-kawan sekalian, studi kasus peran Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi itu? Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu inovasi terpenting pasca amandemen atau setelah reformasi. Perannya sangat vital dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan demokrasi. Yang pertama, perannya itu atau fungsinya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jadi kalau ada satu kementerian dengan kementerian yang lain bersengketa tentang kewenangannya, misalnya Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa ada sengketa, maka itu bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya adalah memutus pembubaran partai politik. Jadi kalau ada partai politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, maka yang berwenang untuk membubarkan yaitu Mahkamah Konstitusi. Memutus persoalan yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Kalau ada perselisihan hasil pemilu, misalnya gugatan tentang kecurangan pemilihan bupati, gubernur, bahkan pemilihan presiden, itu bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi dan diputus apakah misalnya gugatannya itu menang atau kalah. Melalui putusan-putusannya, MK telah banyak memberikan kontribusi pada penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Berikutnya kawan-kawan sekalian, evaluasi positif dan kritik terhadap amandemen. Aspek positif tentu saja demokratisasi akan lebih kuat ya. Kemudian pengakuan dan perlindungan HAM yang lebih luas, kemudian adanya pembatasan kekuasaan eksekutif. Yang berikutnya adalah pembentukan lembaga pengawas yang independen. Sedangkan kritik dan tantangannya adalah beberapa pasal masih membutuhkan interpretasi lebih lanjut ya. Sehingga ketika misalnya ada aspirasi untuk dilakukan amandemen kembali terhadap Undang-Undang Dasar 45, asal prosesnya dilalui dengan proses-proses yang sesuai dengan aturan, itu bisa dilakukan ke depan ya. Kemudian efektivitas lembaga baru perlu terus dievaluasi. Apa lembaga baru itu seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan lain-lain. Kemudian potensi terjadinya kekosongan hukum dalam implementasi. Kemudian perdebatan tentang substansi dan prosedur amandemen itu
seperti apa. Itu adalah kritik dan tantangan. Nah, bagaimana wacana dan prospek amandemen selanjutnya? Tadi sudah saya ulas. Perubahan substansi, kemudian prosedur amandemen, ya kawan-kawan sekalian, dan masa depan konstitusi kita setelah amandemen. Kesimpulan dan tantangan masa depan konstitusi kita adalah proses yang dinamis, ya. Kemudian tantangan ke depan dan peran masyarakat. Tentu proses yang dinamis memang setiap produk dari apa yang dibuat oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan oleh siapapun, tentu prosesnya atau kondisinya adalah dinamis, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tentu dokumennya mungkin dianggap sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu perlu direvisi. Nah, tantangan ke depan tentu menjaga implementasi konstitusi, memastikan supremasi hukum, dan terus beradaptasi dengan perubahan global adalah tugas berkelanjutan. Bagaimana peran masyarakat? Nah, tentu partisipasi masyarakat dalam mengawal konstitusi sangatlah diperlukan, sangatlah penting untuk masa depan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya kira itu, kawan-kawan sekalian yang berbahagia, apa yang dapat saya sampaikan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45, dan itu bisa dilakukan dan memang sudah dilakukan oleh bangsa kita, yaitu di periode parlemen tahun 99 sampai 2002 dengan 4 kali tahap perubahan. Perubahan ke-1 tahun 99, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat itu tahun 2002. Terima kasih kawan-kawan sekalian, dan sebentar lagi kita akan segera melaksanakan ujian akhir semester. Mohon disiapkan, dan setiap materi yang telah saya sampaikan nanti akan saya kirim di grup, ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.